Angka PHK di tahun ini terus meningkat tajam. Akibatnya, antrian panjang pelamar di Bursa Kerja menjadi pemandangan yang biasa terjadi. Data Kementerian Tenaga Kerja mencatat bahwa jumlah korban PHK di tahun 2025 ini melonjak tajam. Hingga Februari saja sebanyak nyaris 22.000 orang sudah kehilangan pekerjaan. Sudah buka tertib, mari silakan keluar. Berdesakan mencari pekerjaan kini menjadi potret sebagian usia produktif di Republik ini. Bicara soal orang kehilangan pekerjaan alias di PHK, jumlahnya terus meningkat. Dari data Kementerian Tenaga Kerja, jumlah PHK pada tahun 2024 mencapai 77.965 orang. Ini meningkat dari tahun 2023 sebanyak 66.855 orang. Pada tahun 2025 jumlah PHK melonjak lebih tajam. Hingga Februari sebanyak nyaris 22.000 orang kehilangan pekerjaan mereka. Bagi yang terdampak PHK, tak ada pilihan lain selain berlomba mencari pekerjaan baru. Seperti yang terjadi pada Selasa pagi di Gor Cilandak Barat. Ratusan orang mencoba peruntungan melamar kerja di job fair yang digelar oleh pemerintah Kota Jakarta Selatan. Job fair ini diikuti lebih dari 50 perusahaan dengan 3.000 lowongan pekerjaan dari berbagai sektor industri. Dan memang seperti yang Anda lihat di belakang saya saat ini para peserta untuk job fair pada hari ini sudah mulai memasuki aula dari Gor Cilandak Barat. Dan memang dapat saya katakan untuk para peserta yang hadir di hari ini memang mereka sudah datang sejak pagi hari tadi. Dan nantinya para peserta ini tidak hanya mencari beberapa informasi terkait pekerjaan ataupun juga lowongan pekerjaan, namun beberapa di antaranya sudah ada yang membawa berkas untuk melaksanakan interview langsung. Sebagian besar pencari kerja adalah mantan pekerja yang terdampak kebijakan pemutusan hubungan kerja. Kebetulan kemarin kena PHK di bulan Januari. Dari goyang kan, terus banyak yang dikeluarin juga. Sekitar hampir 100 orang kemarin. Karena kan untuk cari pekerja itu kan sangat susah karena kondisi ekonomi. Jadi dengan ada dari pemerintah, hal-hal seperti ini sangat membantu lah. Badai PHK yang terus terjadi sejak 2024 menjadi ancaman tersendiri bagi ekonomi Indonesia. Di antaranya memukul daya beli masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia. Jumlah orang yang terkena PHK terus meningkat sejak tahun 2024 dan melonjak tajam pada awal tahun ini. Banyaknya korban PHK tentu memukul daya beli masyarakat dan membuat ekonomi melambat. Ya, jika pemerintah tidak mampu membendung badai PHK, maka bonus demografi Indonesia dengan 70% masyarakat usia produktif bukan menjadi berkah, namun justru menjadi puncak masalah. Ada yang berdesakan mencari pekerjaan. Itulah potret sebagian para usia produktif di Republik ini. Dan jika pun ada yang sudah bekerja, mereka pun dibayangi PHK yang bisa terjadi kapanpun. Seperti contoh PHK ribuan karyawan Sritex. Terbaik untukmu. Sempat disebut tidak ada PHK, namun akhirnya perusahaan yang pernah menjadi produsen tekstil nomor 1 di Republik ini menyerah dan melakukan PHK terhadap 10.000 lebih karyawannya pada Februari 2025. Bicara soal orang kehilangan pekerjaan alias di PHK, jumlahnya terus meningkat. Dari data Kementerian Tenaga Kerja, jumlah PHK pada tahun 2024 mencapai 77.965 orang. Ini meningkat dari tahun 2023 sebanyak 66.855 orang. Pada tahun 2025 jumlah PHK melonjak lebih tajam. Hanya dalam 1 bulan, yakni di bulan Februari, jumlah orang yang di PHK meningkat 3 kali lipat. Sehingga hanya dalam waktu 2 bulan sebanyak nyaris 22.000 orang kehilangan pekerjaan mereka. Badai PHK yang terus terjadi sejak tahun 2024 menjadi ancaman tersendiri bagi ekonomi Indonesia.
Selain bakal memukul daya beli masyarakat yang artinya tingkat konsumsi masyarakat menurun, badai PHK pun seakan menjadikan bonus demografi Indonesia bisa berubah layaknya bom waktu. Saat ini usia produktif masyarakat Indonesia mendominasi. Dari data Badan Pusat Statistik Indonesia yang dirilis tahun 2021, jumlah penduduk Indonesia yang berada di usia produktif, yakni di usia 15 hingga 64 tahun, mencapai 70% lebih atau sekitar 189 juta orang. Jumlah usia produktif yang begitu besar jika tanpa diikuti penciptaan lapangan pekerjaan, maka bisa menjadi masalah. Lihatnya memang ini permasalahan lintas regional, bahkan ini sebetulnya permasalahan nasional ini ya. Karena banyak sebetulnya yang mengalami penurunan dari sisi daya beli dan kehilangan pekerjaan itu di luar Jakarta juga, dan sehingga mereka mencari kesempatan yang ada yang kebetulan memang banyak disediakan di Jakarta. Sehingga strategi pengentasan kemiskinan dan penurunan penciptaan lapangan pekerjaan di tingkat nasional ini tetap yang menjadi menjadi yang utama menurut saya. Merespons soal badai PHK, pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja Yasserli pada 23 April lalu menyebut pemerintah akan membuat Satgas PHK. Satgas PHK nantinya akan diisi orang-orang dari lintas kementerian untuk mencari solusi dan menyelesaikan persoalan PHK di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.